Seorang pengemis ingin pergi ke restoran mewah untuk meminta segelas air, tetapi diusir oleh petugas keamanan. Tiba-tiba dia teringat bahwa hari ini seseorang memberinya kartu hitam dengan saldo triliunan. Untuk memastikan apakah ada uang di dalam kartu itu, pria itu memberitahu petugas keamanan bahwa dia datang untuk makan. 1 atau 2 tetes air seni. Di sini, segelas air bisa membuatmu kehilangan nyawa. Tiba-tiba seorang pelayan melihatnya dan sangat terkejut. Dia segera memberitahu petugas keamanan bahwa ini adalah kerabatnya dan membiarkannya masuk. Namun, ketika dia melihat barang bawaan pria itu, dia baru tahu bahwa dia diusir dari rumah. Ternyata pria itu adalah seorang penjual semangka. Hari ini, di depan lapaknya, datang deretan mobil mewah bernilai jutaan. Terlihat seorang wanita memimpin sekelompok orang berpakaian hitam menuju lapaknya. Pria itu masih mengira orang-orang ini datang untuk membeli semangka. Namun, tidak disangka wanita itu mendekat dan melambaikan tangan, lalu seseorang membawa dokumen. Dia memberitahu Gao Wenseng bahwa dia adalah presiden grup militer dan sipil, Liling. Beberapa hari yang lalu, orang terkaya di dunia, Ren Yingbing, telah meninggal. Sebelum meninggal, dia menyerahkan warisan dan perusahaan kepada Anda untuk diwarisi. Wenseng masih mengira orang-orang ini adalah penipu. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia benar-benar tidak punya uang. Sekarang, mahar 300.000 untuk anaknya saja belum terkumpul. Liling segera memberinya sebuah kartu hitam dan kartu nama setelah mendengarnya. Dan berkata bahwa kartu ini memiliki saldo 100 miliar, silakan gunakan terlebih dahulu. Setelah Anda memastikan untuk mewarisi harta peninggalan Tuan Gao, hubungi saya lagi. Setelah mengatakannya, dia pergi dari sini bersama orang-orangnya. Melihat deretan mobil mewah ini, Wenseng bahkan berkata bahwa penipu zaman sekarang benar-benar rela untuk pulang kerja. Tidak heran istri dan anaknya datang bersama seorang pria asing. Dia datang dan langsung mengatakan ingin bercerai dengan Wenseng. Wenseng melihat orang terdekatnya berbuat seperti itu padanya. Dia bahkan mengira sedang bermimpi. Sejak menikah, dia bekerja siang dan malam untuk menghasilkan uang. Dengan susah payah, dia membeli rumah dan membesarkan anaknya hingga masuk universitas. Sekarang istrinya bahkan ingin menendangnya pergi. Anaknya berkata bahwa ibunya telah mencarikan ayah baru untuknya. Baru bertemu, langsung memberinya sebuah mobil mewah. Setelah berkata demikian, istrinya menggandeng lengan pria licik itu dengan bangga. Dia berkata bahwa Wenseng bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki pria licik itu. Mendengar kata-katanya, Wenseng menoleh dan melihat kartu hitam dan kartu nama yang baru saja dia lempar ke dalam kotak uang. Saat itu, betapa dia berharap ini semua nyata. Dia segera menyetujui permintaan cerai istrinya. Setelah menutup lapak dan pulang ke rumah, orang tua dan adik iparnya sudah membereskan barang-barangnya. Lao Deng memintanya untuk meninggalkan kunci dan segera pergi. Sambil berbicara, dia mendorongnya keluar. Bahkan tidak ingin membiarkan Wenseng tinggal lebih dari 1 menit. Wenseng memberitahu mereka bahwa rumah ini dibelinya sendiri. Saya juga membayar hipotek. Jika ada yang pergi, seharusnya kalian yang pergi. Nama di sertifikat rumah ini adalah nama kakak perempuanku. Jadi rumah ini adalah miliknya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ibu mertuaku juga bilang bahwa kontrak pinjaman itu ditandatangani olehmu. Kedepannya, kamu masih harus membayar hipotek ini. Wenseng tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu malu. Sebelum pergi, dia berkata bahwa jika ingin pergi, itu juga tidak masalah. Kamu harus mengembalikan silsilah keluargaku padaku. Ayah mertuaku segera melemparkan buku silsilah Gaosi ke arahnya. Dia bahkan bilang bahwa barang jelek ini mereka simpan karena merasa sial. Wenseng segera membuka silsilah untuk memverifikasi apakah dia benar-benar memiliki seorang paman ketiga. Ketika melihat ada nama seseorang bernama Gao Shou di dalamnya, Wenseng tertegun. Melihat wajah keluarga ini, dia segera mengemas barang-barangnya. Sebelum keluar, dia juga memberitahu beberapa orang untuk tidak menyesali keputusan hari ini. Mereka semua tertawa mendengar kata-kata itu. Mereka bahkan mengira dia sedang berbicara omong kosong karena tertekan. Tak lama kemudian, Wenseng melewati sebuah restoran mewah dengan membawa barang-barangnya. Untuk mengetahui apakah kartu ini benar-benar memiliki uang, maka terjadilah adegan di awal. Pelayan ini adalah sepupu istrinya, Lulu. Dia memberitahu Wenseng bahwa barang-barang di sini sangat mahal. Bukan orang-orang selevel kami yang bisa membelinya. Tidak apa-apa, kita punya uang. Saat itu, Lulu juga berpikir apakah suami sepupunya terkena dampak karena perceraian. Tiba-tiba pelayan lain datang dan menyuruhnya segera keluar. Melihat pakaian yang kamu pakai, sepertinya kamu bukan orang yang mampu membayar. Agar tidak membuat orang melihat suami sepupunya sebagai bahan tertawaan, Lulu memintanya untuk memesan makanan dan dia akan datang untuk membayar nanti. 1 atau 2 hidangan masih bisa saya bayar. Tapi tidak disangka, Wenseng bingung setelah mengambil menu. Karena semuanya dalam bahasa Inggris dan dia sama sekali tidak mengerti. Pesanlah, kenapa tidak memesan? Apakah kamu tidak mengerti? Tanpa pendidikan pun berani datang ke restoran Michelin.
Wenseng tersenyum. Dia berkata, saya mau semua hidangan di halaman ini. Lulu di samping sudah ketakutan. Dia berkata pelan, kamu juga tidak akan bisa menghabiskan semua makanan ini. Tapi Wenseng berkata tidak apa-apa, jika tidak habis bisa dibawa pulang. Sambil berbicara, dia juga menunjuk ke anggur merah di meja sebelah dan berkata, bawa satu lagi yang sama. Pelayan segera menyarankan Lulu untuk mengusir kerabat miskin ini. Jika tidak, nanti kamu akan terpengaruh olehnya. Namun tiba-tiba manajer restoran datang dan bertanya siapa yang membuat keributan. Dia memberitahu Wenseng tentang makanan yang dipesan sebelumnya. Total nilai adalah 883.526 yuan 50 sen. Saya akan menghapus 1 nol dan kamu hanya perlu membayar 883.526. Mendengar ini, Lulu hampir pingsan. Dia hanya mendapatkan 2.500 sebulan. Jika memesan makanan ini, bahkan jika dia menjual dirinya, dia tidak akan mampu membelinya. Dan Wenseng terkejut mendengar harga ini. Dia yang berasal dari lapisan bawah baru pertama kali tahu. Makan bisa menghabiskan begitu banyak uang. Namun sekarang dia sudah berada di jalan buntu. Dia hanya bisa berharap bahwa kartu hitam itu nyata. Manajer memberitahu Lulu bahwa membawa kerabat miskin yang membuat keributan di restoran bisa dikenakan denda. Dan juga akan memotong gajimu selama 3 bulan. Mendengar ini, Wenseng langsung marah. Hari ini, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, dia harus mendapatkan kembali harga dirinya. Manajer mendengar ini dan Lulu menunjukkan senyum sinis. Lulu menyuruhnya untuk tetap tenang, karena manajer mereka terkenal sebagai orang yang aneh. Dia benar-benar akan menyajikan makanan untukmu. Namun, Wenseng sama sekali tidak peduli dengan itu. Dia menarik Lulu dan duduk. Dia bahkan berkata bahwa hari ini makanannya akan saya bayar. Manajer segera memerintahkan bawahannya untuk menyajikan makanan. Dengan cepat, berbagai hidangan mahal disajikan. Wenseng belum pernah makan sebanyak ini hidangan yang indah. Tidak lama kemudian, keduanya menghabiskan semua hidangan ini. Dia baru saja merasa puas ketika pelayan membawa mesin kartu. Wenseng segera meletakkan kartu hitam di atas meja. Melihat pelayan mengambil kartu, sebenarnya dia merasa sangat cemas. Jika kartu ini tidak ada uangnya, maka hidupnya benar-benar akan berakhir. Namun, pada saat pelayan menggesek dan muncul pesan gagal, Wenseng terkejut. Manajer segera memanggil keamanan dan meminta untuk segera melapor ke polisi. Dia sudah memprediksi bahwa ini akan menjadi hasilnya. Dia bahkan berkata bahwa hari ini Wenseng harus membayar semua. Lulu ketakutan dan segera berlutut di depannya. Dia memohon kepada manajer untuk membebaskan mereka berdua. Dia bersedia bekerja gratis seumur hidup di toko ini. Manajer memberitahunya bahwa ini adalah bagian dari grup Junling. Jika pengemis sembarangan datang ke sini dan makan seperti ini, apakah bisnis kita masih akan berjalan ke depannya? Mendengar nama Junling, Wenseng langsung teringat bahwa wanita yang memberinya kartu adalah Presiden Junling Group. Dia segera mengeluarkan kartu nama itu dan menghubungi Liling. Manajer langsung meraih kartu nama itu. Dia juga bertanya dari mana dia mendapatkan kartu nama pribadi Li. Sebelum Wenseng sempat menjelaskan, telepon sudah tersambung. Li sangat marah mendengar hal itu. Setelah mengetahui bahwa dia berada di restoran milik grup, dia langsung memutuskan telepon. Wenseng memberitahu manajer bahwa Li akan segera datang. Tapi bagaimana mungkin manajer percaya pada kata-katanya? Dia menangkap kerah baju Wenseng dan berkata, hari ini dia akan menguliti dia dan mengirimnya ke penjara. Tapi tiba-tiba sekelompok orang berpakaian hitam masuk.